Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi barisan dan limit barisan. Adapun pokok bahasan yang akan dipelajari pada materi ini yaitu yang pertama adalah definisi barisan, dan yang kedua adalah barisan konvergen dan divergen, dan yang ketiga adalah definisi limit barisan, dan yang terakhir adalah teorema ketunggalan limit. Kemudian di sesi akhir nanti akan ada soal latihan yang bisa dikerjakan secara mandiri. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi barisan. Definisi barisan didefinisikan di mana barisan bilangan real adalah suatu fungsi bernilai real dengan domain himpunannya bilangan asli. Jadi barisan adalah fungsi X yang memetakan bilangan asli ke himpunan bilangan real, di mana setiap n-nya ini merupakan anggota dari bilangan asli. Nilai fungsi xn ini biasa ditulis dengan sesuai dengan yang ada di video atau di layar, di mana x besar n didefinisikan dengan x kecil n, dan bisa juga disebut suku ke n dari barisan x. Contoh beberapa barisan dan cara penulisannya. Yang pertama yaitu di situ ada barisan X yang didefinisikan dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini merupakan barisan dari bilangan genap. Yang kemudian dapat juga dituliskan dengan menggunakan simbol, yaitu barisan X didefinisikan dengan 2N, di mana N-nya ini merupakan anggota bilangan asli. Kemudian yang kedua yaitu Y didefinisikan dengan barisan 1/1, 1/2, 1/3, begitupun seterusnya. Kemudian Y ini dapat dituliskan dengan Y didefinisikan dengan 1/n, di mana n-nya ini merupakan anggota dari bilangan asli. Adapun beberapa catatan yang harus diperhatikan pada barisan yaitu notasi barisan yang disimbolkan dengan xn kecil itu definisikan di mana n-nya merupakan anggota bilangan asli, berbeda dengan himpunan yang dituliskan dengan menggunakan kurung kurawal. Sedangkan notasi barisan itu dituliskan dengan kurung biasa. Hal ini berbeda, misalkan sebagai contoh, di situ ada barisan yang bentuknya adalah -1 pangkat n, di mana n-nya ini merupakan bilangan asli, dan barisannya itu bisa dituliskan dengan 1, -1, 1, -1, dan 1, yang dapat diperoleh dengan memasukkan n bilangan aslinya ke bentuk barisannya. Misalkan n-nya adalah 0, jadi -1 pangkat 0 itu adalah 1. Begitupun juga ketika n-nya 1, jadi -1 pangkat 1 adalah -1, begitupun seterusnya, sehingga barisannya dapat dituliskan seperti yang ada di layar, yaitu 1 dan -1, 1, -1, dan 1. Sedangkan untuk himpunan yang dituliskan dengan menggunakan kurung kurawal, di mana -1 pangkat n ini didefinisikan sebagai himpunan dan n-nya adalah bilangan asli, maka kalau dalam bentuk himpunan dapat dituliskan yaitu himpunannya menjadi 1 dan 1 dalam notasi himpunan. Karena anggota yang sama itu tidak dapat dituliskan berulang kali. Adapun catatan selanjutnya yaitu misalkan ada B anggota dari bilangan real, jadi barisan dari B-nya yaitu adalah B, 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 dan seterusnya. Jadi barisannya itu akan konstan. Seperti contohnya 1, 1, 1, 1. Itu merupakan barisan yang konstan karena bilangannya sama atau bilangannya tetap. Sedangkan kalau pada himpunan tadi sudah dijelaskan kalau misalkan bilangannya sama tidak dapat dituliskan ulang atau tidak dapat dituliskan berulang kali. Kemudian yang kedua, jika B-nya merupakan anggota bilangan real, maka barisan B yang dimana B-nya adalah B pangkat n dapat dituliskan dalam bentuk barisan yaitu B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, dan begitupun seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang C, jika B sama dengan 1/2, maka diperoleh barisannya yaitu 1/2 pangkat n, di mana n-nya merupakan bilangan asli, sehingga barisannya dapat dituliskan menjadi 1/2, 1/4, 1/6, dan begitupun seterusnya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang barisan konvergen dan barisan divergen. Pertama-tama, di sini kita akan mempelajari tentang barisan konvergen terlebih dahulu. Barisan konvergen adalah barisan bilangan yang mendekati atau cenderung menuju suatu nilai tunggal atau limit ketika jumlah sukunya terus bertambah tanpa batas. Artinya, suku-suku dalam barisan tersebut akan semakin dekat dengan angka tertentu, dan nilai tersebut merupakan limit dari barisan itu. Contoh sederhananya, misalkan ada barisan dari 1/2, 1/4, 1/8, dan begitu pun seterusnya. Ini merupakan contoh dari barisan konvergen. Mengapa demikian? Karena ketika kita menambahkan lebih banyak suku, misalkan 1/16, 1/32, dan ketika sukunya terus dilanjutkan, nilai-nilai dalam barisan ini akan semakin mendekati angka 0. Seperti yang sudah definisikan, kalau barisan dari konvergen ini akan mendekati suatu nilai tertentu. Setelah kita mempelajari tentang barisan konvergen, sekarang kita akan mempelajari tentang barisan divergen. Barisan divergen adalah barisan bilangan yang tidak memiliki limit hingga. Dan kata lain, barisan tersebut tidak mendekati suatu bilangan tertentu, tidak seperti pada konvergen. Melainkan bisa menyebar menuju tak terhingga positif dan tak terhingga negatif. Atau bisa berulang kali tanpa menuju suatu nilai pasti. Contoh sederhananya yaitu ada barisan N di mana barisannya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan begitu pun seterusnya. Yang jelas menuju bilangan yang tak terhingga positif. Hal ini sesuai definisinya maka dikatakan sebagai barisan divergen karena dia tidak menuju suatu nilai tertentu. Jadi limitnya hingga, tidak memiliki limit hingga. Kemudian ada barisan dari -1 pangkat N. -1 pangkat N ini barisannya ada 1, -1, 1, -1 yang kemudian berulang hanya di antara bilangan 1 dan -1. Nah, ini disebut juga dengan barisan divergen karena sesuai dengan dari definisi barisan divergen bahwasannya barisan ini bisa dikatakan divergen jika berulang tanpa menuju satu nilai pasti. Selanjutnya, kita akan belajar tentang limit barisan. Misalkan ada X sama dengan Xn, suatu barisan di mana X-nya merupakan anggota bilangan real. Kita katakan X adalah limit dari X, dari barisan X, ditulis dengan limit X sama dengan X atau limit Xn sama dengan X, jika setiap epsilonnya itu lebih dari 0. Dan ada K epsilon yang merupakan anggota bilangan asli, sehingga ketika mutlak Xn kurang X, itu akan kurang dari sama dengan kurang dari epsilonnya. Dan untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan K epsilon. Dengan catatan, barisan X ini dikatakan konvergen jika mempunyai limit, sedangkan jika X tidak konvergen maka dikatakan barisan divergen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema ketunggalan limit. Limit suatu barisan adalah tunggal. Dibuktikan dengan misalkan Xn barisan sehingga limit dari Xn itu bernilai X dan limit Xx dan limit Xn bernilai sama dengan X. Dengan mengambil sembarang nilai epsilon lebih dari 0, karena limit Xn ini bernilai X, maka K1 merupakan anggota dari bilangan asli sehingga Xn dikurangi mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilonnya dibagi 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan K1. Dan karena limit Xn sama dengan X, maka K2-nya merupakan anggota bilangan asli, sehingga nilai mutlak dari Xn min X-nya ini kurang dari epsilon dibagi 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan K2. Hal ini menggunakan definisi dari limit barisan. Kemudian didefinisikan K sama dengan supremum dari K1 dan K2, maka untuk nilai N dari suku N lebih dari sama dengan K, maka berlaku mutlak dari Xn dikurangi X itu sama dengan mutlak dari Xn dikurangi X ditambah
xn dikurangi x kurang dari sama dengan mutlak xn dikurangi x ditambah mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Kemudian diperoleh setelah dioperasikan diperoleh mutlak xn dikurangi x itu akan kurang dari sama dengan epsilon. Karena epsilon adalah sembarang, maka berlaku xn dikurangi x itu bernilai sama dengan 0. Sehingga berakibat x dikurangi x sama dengan 0. Sehingga akan menjadi x sama dengan x. Sehingga limit suatu barisan dikatakan tunggal. Dan mengapa teorema ketunggalan dari limit ini sangat penting? Karena jika suatu barisan atau fungsi memiliki limit, maka limit tersebut harus unik atau hanya ada satu. Coba bayangkan jika sebuah fungsi mendekati suatu titik. Apakah mungkin dia akan mendekati dua nilai yang berbeda secara bersamaan? Lah, hal ini dari teorema ini kita bisa membuktikan bahwasannya limit barisan itu adalah tunggal. Dan di sini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Dan mohon maaf apabila salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.